Ya. Bang, ini enak kamu. Boleh yang lain duduk. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Timur bersama istri, Bapak Iskandar Usman Al-Faraki dan Nyonya Iskandar Usman. Yang saya hormati Ketua KPA Wilayah Perlak Hamdani atau dan Dewan Wa'dan. Yang saya hormati Ketua MPU, yang saya hormati Panglima AG, dan yang saya hormati semua kepada rekan-rekan KPA yang telah hadir di tempat. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensi kehadiran rekan-rekan media. Dan yang saya hormati kepada pimpinan DPR yang juga dalam hal ini mungkin sebagai Komite Peralihan Aceh atau KPA, Ketua KPU, Ketua MPU. Jadi izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Ezi atau anak muda Aceh Timur yang dalam hal ini turut mendukung hijrah Bapak Bupati yang saat ini dari Banda Aceh ke Aceh Timur dalam hal untuk membangun Aceh Timur ke depan. Nah, terkait isu miring yang terjadi saat ini mengguncang stabilitas warga karena isu ini sungguh sangat liar, ada ketidaknyamanan kita semua dan juga mengganggu kinerja ataupun konsentrasi pemerintahan Aceh Timur sekarang. Yang semula kita fokus, Pak Bupati fokus pada rehab rekor, ingin memperbaiki, ingin memenuhi
hak-hak warga kita yang belum pulih pasca bencana. Kemudian Bapak Bupati juga viral, dikenal oleh karena kinerjanya, pelayanannya yang prima. Kita diterpa isu-isu yang kemudian ini bukan harapan kita semua, bukan keinginan kita semua. Jadi dalam hal ini kami berdiskusi dengan teman-teman semua, dengan Bapak Bupati, dengan rekan-rekan semua yang mendukung pemerintahan untuk tetap berjalan sesuai dengan cita-cita kita Aceh Timur Karang, Aceh Timur yang Islami, maju dan berkeadilan. Itu harus tuntas dengan tempo yang telah dimandatkan sesuai undang-undang. Nah, oleh karena itu, karena kami memahami isu ini begitu liar di tengah-tengah kita, ya, begitu liar dan juga mengganggu konsentrasi dalam memberikan pelayanan di lingkungan pemerintahan Aceh Timur. Untuk itu kami mengambil sikap secara resmi bersama Bapak Bupati untuk menyampaikan, menjawab persoalan-persoalan yang tersudutkan yang tidak kita inginkan ini. Jadi acara kita ini kami mengundang teman-teman wartawan, teman-teman media. Yang pertama Bapak Bupati Aceh Timur akan menjawab persoalan isu soal yang diisukan hari ini. Dan kemudian kita juga melanjutkan dengan pernyataan sikap dari KPA wilayah Perlak. Nah, demikian. Mungkin ini adalah pembahasan pandangan, maksud dan tujuan kita berada di sini. Selanjutnya terkait isu. Mungkin Bapak Bupati akan menjawab secara lugas, resmi, dan langkah-langkah yang akan kita tempuh terhadap persoalan hari ini yang sangat meresahkan. Pada Bapak Bupati, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al-sahabat sekalian, kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, istri tercinta yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Timur, Ibu Ismawani, kemudian Panglima KPA wilayah Perlak, Tengku Hamdani Hasan atau Wa'dan, kemudian Ketua MPU Kabupaten Aceh Timur, Wali Tari, Ketua DPR Kabupaten Aceh Timur, Kang Algojo, kemudian seluruh para Panglima daerah Perlak, ada Panglima Muntasir lagi, kemudian Panglima daerah ID, ada Tengku Tajulullah, Panglima Daerah Istimewa Khusus Lombok, ada Bang Rendali, kemudian Panglima Daerah Pangguli, selanjutnya seluruh para Panglima Sado yang berhadir, kemudian jajaran tim Partai Aceh yang juga tim pemenangan kami saat Pilkada, serta para seluruh simpatisan yang telah berhadir pada kegiatan konferensi pers yang menjelang sore hari ini. Teristimewa hormatan saya kepada teman-teman media cetak dan media elektronik yang sudah hadir memenuhi undangan kami pada kegiatan konferensi pers hari ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang berhadir, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Sebenarnya konferensi pers ini pada awalnya menurut kami tidak perlu untuk kami sampaikan, namun karena persoalan isu liar yang terus berkembang dan sesat serta menyesatkan itu mengganggu stabilitas, kondisi kenyamanan terutama masyarakat, dan mengganggu stabilitas pemerintahan yang sedang menangani proses penanggulangan bencana banjir, dan juga mengganggu tata kelola pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Maka dengan itu, setelah kami berdiskusi panjang,
maka kami melaksanakan kegiatan konferensi pers untuk menjelaskan beberapa hal yang selama ini keliru dan sangat liar berkembang begitu cepat di celah-celah dunia digitalisasi, baik di berbagai platform media sosial, baik TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, dan Bapak Ibu yang berhadir, saya ingin menerangkan bahwa terkait dengan isu yang berkembang, kami sebenarnya sudah mendeteksi dari awal sumber utama, yaitu akun TikTok yang bernama Alan Stone. Akun TikTok ini merupakan sumber utama informasi yang terus dimainkan secara liar. Akun tersebut yang kemudian pemilik akunnya bernama Muhammad Alam. Bukti laporan yang bersangkutan di Mapores Aceh Timur, dan yang bersangkutan telah dipanggil untuk dimintai keterangannya atas apa yang telah dia sampaikan di ruang publik media sosial, bertepatan dengan saat video yang dia buat di depan plang nama Satreskrim Polres Aceh Timur. Kemudian atau Nawan Belanda ini dapat kami jelaskan seperti akun Yenawan atau saudara Yenawan. Pertama, sejak dari kampanye pilkada itu sudah melakukan penyerangan secara masif di media sosial TikTok terhadap pribadi, keluarga, dan bahkan almarhum orang tua saya. Karenanya dia tetap tidak berhenti melakukan penyerangan. Awalnya kami tidak ingin menanggapi. Kenapa? Apabila kami merespon secara reaktif, nanti ada warga yang mengatakan, alah, mengkritik pihak juga. BBO kapidana warga. Kami elus-elus dada. Tapi akhirnya tetap menjadi-jadi. Bahkan seperti indikasi ada orang yang menyuruh. Maka kami ambil inisiatif melaporkan yang bersangkutan di Mapores Aceh Timur. Saat proses pemanggilan pertama beliau datang, dan saat proses pemanggilan kedua beliau melarikan diri ke Malaysia. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak berani mempertanggungjawab, bukti yang valid kepada tim penyidik Mapores Aceh Timur. Tetapi ini justru sebaliknya, apa yang dia umbar di media sosial yang telah merusak tatanan pribadi, keluarga, dan justru marwah seseorang, dia melarikan diri. Kemudian di Malaysia, kedua akun ini, Belanda dan Yenawan, juga melakukan provokasi yang sama. Saya tidak mengerti karena saya tidak tahu, tidak kenal secara dekat Dun Belanda atau Yenawan, apakah ada persoalan pribadi dengan saya atau tidak. Tapi saya kira tidak sama sekali, karena saya tidak pernah berurusan, tidak pernah kenal. Tapi yang saya tahu, Yenawan adalah salah satu tim sukses yang berseberangan dengan kami pada saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Aceh Timur. Dia tetap melakukan serangan-serangan di ruang-ruang digital platform media itu TikTok. Dan kami berkesimpulan kembali, akun Yenawan dan akun Dun Belanda secara resmi, walaupun tidak kami publikasi, telah kami laporkan di Mapolda Aceh. Semoga apa yang disampaikan, baik pada isu yang sedang berlangsung saat ini maupun isu-isu sebelumnya, dapat kita uji secara hukum
karena negara ini merupakan negara hukum. Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Alan di dalam pernyataan dan video-videonya juga akan kita uji secara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia yang akan membuktikan. Kenapa? Kalau dibiarkan secara terus-menerus, ini akan berkembang liar dan menyesatkan, merusak pola-pola pikir di tengah-tengah masyarakat kita. Seharusnya masyarakat kita saat ini fokus untuk mendukung program-program pembangunan yang telah kami tetapkan di Kabupaten Citimur. Tetapi kini ruang-ruang itu dirusak dengan isu-isu liar yang seolah-olah benar adanya. Dan yang lebih parah lagi, bagi netizen-netizen yang tidak mengetahui apapun terkait masalah yang disampaikan, ikut pula meneruskan, ikut pula mengomentari, ikut pula membuat stigma-stigma fitnah di ruang-ruang digital itu. Karenanya kami telah mencatat, kami telah merangkum sejumlah akun media sosial, baik TikTok, Facebook, dan Instagram yang setelah konferensi pers ini juga akan kami laporkan. Analisis hukum terkait semua akun-akun TikTok, Facebook, dan Instagram kami akan segera laporkan bersama jajaran KPA di Mapores Aceh Timur setelah konferensi pers ini. Terkhusus kepada saudara Muhammad Alan, perlu teman-teman sekalian mengetahuinya terkait dengan video yang dia sampaikan di hadapan pelang nama Satreskrim Polres Aceh Timur terkait dengan tudingan perzinaan. Kami sebentar lagi akan melaporkan kembali yang bersangkutan terkait dengan tudingan khataf, yaitu menuding seseorang melakukan perzinaan. Maka ada beberapa klausul yang akan kami terapkan kepada yang bersangkutan, termasuk sejumlah akun-akun yang membuat foto-foto saya secara AI juga akan kami daftarkan di Mapores Aceh Timur. Ini salah satu contohnya. Bagaimana mungkin? Ini adalah foto saat menjelang saya pelantikan. Foto ini di Banda Aceh bersama istri dan anak saya. Kemudian diambil disandingkan dengan foto AI seorang perempuan, dan itu faktanya adalah editan serta rekayasa. Kemudian ada juga akun yang namanya akun Lensa Aceh, juga membuat hal yang sama. Dia mengatur secara AI saya memeluk seseorang. Ini juga akan ikut kami laporkan. Nah, jika berkenaan dengan video yang dimuat oleh akun Yenawan bahwa saya berfoto atau berdampingan dengan seorang perempuan bidan, faktanya adalah ini foto tersebut. Foto ini kemudian dipotong, tinggal saya dengan seorang perempuan. Padahal ini adalah foto dengan beberapa orang perempuan yang mereka melakukan audiensi untuk pengurusan P3K di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Fakta-fakta ini sebenarnya teman-teman sekalian harus diungkapkan. Saya memang menyadari dari awal sejak kepemimpinan kami, ada yang tidak senang, ada yang tidak, ada yang terganggu dengan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan. Ada berbagai isu sebenarnya yang akan dimainkan, dan kami meyakini dan merasakan secara detail bahwa persoalan ini terkait dengan isu ini dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan juga terencana. Kami sudah mengantongi nama-nama aktor-aktor intelektual di balik persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh Timur saat ini. Namun tidak perlu kami sampaikan, bukan nama-namanya di depan publik, tetapi nanti pada satu saat kami akan sampaikan dalam momen terbuka juga seperti ini. Terkhusus apa yang disampaikan oleh saudara Alan dalam videonya, saya ingin tanggapi bahwa dia melakukan penggerebekan di dalam mobil oren
ya di Simpang Ulim. Penjelasannya seperti ini. Pada saat itu sedang terjadi banjir di Kabupaten Aceh Timur. Kami dan rombongan berangkat dari Pendopo ini sekitar jam 2.30 untuk menuju ke desa Pantai Labu yang masih terisolir. Kita menembus Pantai Labu untuk membawa bantuan dan juga membawa tenaga medis. Biasanya dalam setiap kunjungan saya ke kecamatan terdampak banjir, camat dan kepala puskesmas itu ikut serta membawa tenaga medis dan obat-obatan. Saat kunjungan tersebut itu ada sekitar 15 kendaraan konvoi yang juga di depannya adalah mobil patwal. Karena ambulan milik Puskesmas Pantai Bidaris membawa obat dan tidak memuat semuanya tenaga medis, akhirnya Kapusnya meminta apakah Pak bisa untuk menampung anak-anak ini naik ke mobil. Saya sampaikan bisa. Dan di dalam mobil itu bukan 1 orang, tetapi 4 orang, dan di belakang kabin belakang penuh. Bisa hadir saksi di sini. Erik juga ada hadir, kemudian Jala ada hadir, Nazar ada hadir, kemudian Bangdin Laut juga hadir. Semuanya hadir dan menyaksikan. Kemudian setelah dia menumpang, mereka menumpang, dan teman yang menumpang itu merupakan 1 orang sepupu dari saudara Muhammad Alam. Apakah mungkin ketika ada sepupunya kita melakukan sesuatu yang tidak wajar? Dan di mana turun? Akhirnya mereka turun di depan Masjid Pelalu Simpang Ulim. Kemudian kami bergerak. Saat kami hendak bergerak, datang seorang pria yang kemudian baru saya ketahui itu adalah mantan suami daripada yang bersangkutan. Itu cerita yang sebenarnya. Maka kalau disampaikan menggerebek adalah rekayasa dan fitnah yang sangat besar. Dan itu juga akan kita minta pertanggungjawaban. Ya, demikian teman-teman sekalian, para jurnalis yang berhadir, seluruh jajaran KPAPA, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur untuk fokus mendukung program-program pemerintah, untuk fokus dalam proses penanggulangan bencana. Setelah ini saya berharap tidak ada lagi kegaduhan di ruang publik apapun. Mari kita bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Mari kita fokus mendukung pembangunan. Mari kita fokus mendukung kebijakan pemerintah yang on the track. Kami sangat terbuka dalam demokrasi ini. Pemerintahan yang saya pimpin sangat terbuka untuk disampaikan kritik, saran, dan pendapat yang tentunya juga dengan menyiapkan saran-saran yang konstruktif. Kritiklah kebijakan-kebijakan yang saya lakukan. Jangan masuk ke ruang-ruang pribadi seperti mengatakan orang tua saya, mengatakan anak saya, mengatakan istri saya, atau mengatakan sesuatu pada tubuh saya yang jelek. Jangan seperti itu. Tapi kritiklah apabila ada kebijakan saya membangun jalan salah, sampaikan salah. Apabila kebijakan saya membangun rumah yang salah, sampaikan salah. Apabila ada jembatan yang saya harus letakkan di Pedawa, sampaikan yang salah. Justru saya buka yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan teman-teman wartawan yang hadir, silakan sampaikan konfirmasi yang jelas. Buat berita yang kuper-bokset. Justru kita akan menjadi jurnalis yang damai. Teman-teman sekalian jadi jajaran KPA dan PA, mohon kiranya kita juga sikapi ini dengan dingin, dengan kepala yang bijaksana untuk mencapai arah pembangunan bersama. 4 tahun lagi adalah masa yang panjang. Bila kita terus bertengkar, bila kita terus berpolemik, justru 4 tahun ini akan kosong untuk diisi dengan pembangunan di Aceh Timur. Tetapi kita damai, satu merangkul tangan, yang kalah juga kami rangkul dan lain sebagainya. Mari 4 tahun ini kita memanfaatkan untuk membangun Aceh Timur tercinta dan demi masa depan anak-anak cucu kita bersama. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman para jurnalis. Terima kasih juga kepada istri saya yang tabah, anak-anak saya yang tabah menerima terpaan cobaan badai ini. Tetapi saya pahami bahwa setiap rintangan, apalagi saat saya menjadi anggota DPR, ada badai yang menghantam. Saat saya ingin menjadi calon di Partai Aceh, ada badai yang menghantam. Saat saya menjadi bupati, ada yang badai yang menghantam. Tapi kami berdoa semoga badai ini terus berlalu, dan ini merupakan kerikil-kerikil panjang di dalam kancah demokrasi dan jalur politik yang saya tempuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Timur! Aceh Timur! Aceh Timur!
Baik, terima kasih. Saya pikir jelas terhadap menjawab isu-isu liar spekulasi yang terjadi di lingkungan kita. Inilah jawaban resmi dari kita setelah mempelajari isu ini semua. Ini baik untuk teman-teman wartawan untuk sesi pertama. Apa ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Baik, 3 pertanyaan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu saya langsung aja pada pertanyaan. Yang pertama terkait peredarannya video dari saudara suami, mantan suami dari yang bersangkutan, itu menjelaskan bahwa dia siap dengan bukti-bukti yang ada. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh mantan dari si suami yang bersangkutan. Yang pertama. Yang kedua, langkah terhadap wujud damai apabila yang bersangkutan menyadari bukti-buktinya yang tidak cukup dan tidak lengkap dan akan melakukan upaya damai, bagaimana tanggapan Pak Bupati secara bijak, bukan secara emosional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain ada selanjutnya? Izin Pak Bupati, langsung saja. Terkait masalah ada isu yang dikembangkan adalah isu surat bodong itu, Pak. Surat bodong yang katanya ada bintang sepertinya keluar daerah, dan mohon penjelasan begitu Pak Bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romi. Satu lagi bagi rekan-rekan media, ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, jika isu yang dituduhkan ini fitnah, kita ingin tahu apa motif di balik penyebaran isu fitnah ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pertama saya akan menjawab dari saudara Jupri. Bagaimana dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam video Muhammad Alam? Ya, saya sudah sampaikan dari awal tadi terkait dengan upaya hukum. Ya, karena kita sudah melaporkan, silakan nanti dia menguji secara hukum bukti itu. Kalau ada, silakan tunjukkan. Ya, karena kita ini sudah masuk ke ranah hukum, ujinya di sana. Ya, silakan ujinya di sana. Jangan juga ngerocos bukti-bukti, silakan tunjukkan. Ya. Kedua, terkait bisik Romi menyangkut dengan surat bodong, saya tidak tahu itu bukan ranah saya. Ya, tanya yang bersangkutan. Surat apa? Apa surat sepeda motor, surat motor, atau surat pesawat? Saya tidak tahu. Yang saya jawablah terkait dengan yang saya saja. Ya. Kemudian Henry, ya, motif apa? Jadi saya sudah sebutkan tadi, ya, terkait proses ini. Tim kami juga sedang melakukan proses penyelidikan yang mendalam terkait dengan nama-nama yang mendorong yang bersangkutan, yang membiayai yang bersangkutan, yang menyuplai informasi, yang memasak informasi di Aceh Timur, kemudian disuplai informasi ke Malaysia, dari Malaysia digoreng ke media, kemudian yang mengirimkan uang per bulannya berapa, itu sedang dalam proses pengecekan secara valid. Nantinya setelah proses ini bisa berjalan, juga akan disampaikan oleh penyidik, dan tim kami juga akan sampaikan nanti ke publik. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan upaya damai, karena ini sudah saya serahkan secara jamaah, terutama kepada teman-teman tim pemenangan, kepada para sesepuh orang tua kami, ada Walid, ada beberapa juga Tungkul, Abu, kemudian ada KPA, PA, dan tim pemenangan. Saya akan pulangkan kepada orang ini semua, karena ini juga terlepas daripada dorongan teman-teman semua untuk melakukan upaya-upaya hukum. Kalau dibiarkan, menurut teman-teman sekalian ini akan merajalela. Ya, nanti kami akan pulangkan semua bagaimana teman-teman melakukan diskusi. Terima kasih. Ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat untuk bijak menerima informasi.
menyaring informasi sebelum sharing, kemudian melakukan tabayun. Daerah kita ini merupakan daerah pertama masuknya Islam di Asia Tenggara. Daerah kita daerah yang santun, penduduknya santun. Silakan kita bertabayun. Ketika menerima informasi apapun, silakan dikaji dengan seksama, dipertimbangkan dengan seksama. Karena justru kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita, langsung kita melakukan reaksi, dan itu menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari itu yang sering orang tidak memikirkannya. Ya, banyak kemudian akhirnya berujung seperti Jupri sampaikan, tetapi nasib sudah jadi bubur. Kita ini sudah dibuat hancur. Bagaimana dengan kondisi psikologis keluarga, anak, istri saya dan keluarga besar saya, psikologis teman-teman para panglima, psikologis masyarakat tim simpatisan, psikologis orang-orang yang mencintai saya. Bagaimana perlu dan patut kiranya kami menempuh jalur hukum baik di Mapolres Aceh Timur maupun di Mapolda Aceh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dalam nama Allah, Nabi Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mulia Pak Bupati, dan Bu Panglima Wilayah, Wadan, Ketua DPRD, Ketua MPU, dan jajaran yang hadir mendukung itu. Inti Pak Bupati, harapan lo sebagai warga Aceh Timur, walaupun sosok Panglima Komen, tapi kehadiran lo sebagai pemilih lo, tapi anjo hati pada lo dan ibu dan anu lo. Jadi harapan lo yang memang dengan bismillah lo pilih lawan Pak, menuntaskan sampai ke akar-akar harga diri Pak cukup baik Pak. Berani orang rupiah ibu pikir anjo hati kan anu kon yang belum terpuan non tidak ulu habis, tapi nyo Pak hanya biarkan nyo harapan lo ngan yang lagi ngan yang cukup tahu ngan lo, tapi nyo Pak dari lawan bindari Pak demi Allah menjalankan Pak. Jangan tahu ada Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah deklarasi KPA Wilayah Perlak atau Aceh Timur, mungkin yang dipimpin langsung oleh Wadan, terkait Aceh Timur anti hoax, anti fitnah, dan ujaran kebencian. Kepada Wadan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur pengasaban kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semoga hadir kabar-kabar kehidupan sepangkat menanti kepada kebangsaan dan yang bermulia Bapak Bupati Aceh Timur dan Ibu Bupati Aceh Timur, yang bermulia Panglima Daerah Aceh Timur, yang di wilayah Perlak yang hadir ke acara ini, yang istimewa, yang bermulia Bapak Bung, adik-adik dari media massa, dari wartawan dan berbagai media massa yang hadir ke acara,
Pak Sekut yang mulianya, yang lebih mulia, Bandung-Bandung tim pemenangan, masyarakat yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Menanti yang lebih mulia, Ketua DPR, yang lebih mulia, Ketua MPU Aceh Timur yang hadir pada acara ini. Pada acara sebutnya, bertanya KPA sahabat-sahabat untuk baca pernyataan sikap terhadap pemerintahan Bupati Ketanyo yang tengah berpijak tugas dengan semoga berbagai harapan kita jauh. Pernyataan sikap Komite Peralihan Aceh KPA Wilayah Pernak Aceh Timur. Kami atas nama jajaran KPA Wilayah Pernak Aceh Timur ingin menyampaikan beberapa hal mengenai perjuangan politik yang tidak sehat di Aceh Timur. 1. Kami menyatakan sikap mendukung penuh seluruh program-program pembangunan termasuk penanganan banjir yang sedang dilaksanakan oleh Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Faraki. 2. Kami menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintah Bupati Aceh Timur sampai tuntas masa jabatan. 3. Segera hentikan fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Bupati Aceh Timur. Mari kita dukung iklim damai dan sejuk di tengah-tengah masyarakat. 4. Mari isi perdamaian dengan pembangunan dan mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak semua pihak termasuk teman-teman yang berseberangan pemahaman untuk sama-sama menguatkan mendukung kemajuan Aceh Timur ke depan. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan terhadap kondisi yang pernah Terima kasih. Selanjutnya doa dari lagi Pak Ketua MPU. Dari sana penata bulan berjalan berjuang harapan negara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsinna